Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah oleh Al-Imam Ibnu Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi As-Salafi rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada halaman 141, halaman 141 poin 107. Sahih? 6. Ini masih berkaitan dengan ringkasan kitab tauhid dari Sahih Bukhari. Ya, ringkasan dari kitab tauhid dalam Sahih Al-Bukhari. Wa qala, Imam Bukhari rahimahullah berkata, babu majaa fi qaulillahi inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Bab tentang firman Allah, sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Sekali lagi, babnya tentang firman Allah, sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Bab ini berkaitan dengan rahmat yang disandarkan kepada Allah. Nanti akan kita bacakan lebih lanjut dari ucapan Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah ta'ala, yang intinya kata-kata rahmat kalau disandarkan kepada Allah itu ada dua makna, dua macam. Yang pertama yang merupakan sifat Allah. Jadi kata-kata rahmat yang disandarkan kepada Allah itu ada dua macam dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ada yang maknanya itu sebagai sifat Allah. Yang kedua, rahmat yang disandarkan kepada Allah itu bermakna makhluk yang diciptakan oleh Allah. Semuanya sekali lagi
berdasarkan nas ayat ataupun al-hadis. Sekali lagi, kata-kata rahmat ketika disandarkan kepada Allah itu ada dua macamnya. Ada yang merupakan sifat Allah, ada pula yang merupakan makhluk ciptaan Allah. Maka harus dibedakan. Memang yang terbetik dalam benak kita, kalau disebut rahmat Allah itu kembali kepada makna yang pertama atau kedua. Mungkin sebagian kita menyempitkan namanya rahmat Allah ya sifat apa? Allah. Padahal sekali lagi ada pembagiannya. Nanti akan ada dalilnya. Kemudian ada perincian lagi dari para ulama. Rahmat Allah yang merupakan sifatnya itu ada dua kategori. Dua macam. Kalau dibilang 1A, 1B lah. Yang pertama berkaitan dengan zat Allah atau sifat dzatiyah. Sifat Allah yang dzatiyah. Dan dari sinilah diambil nama Allah Ar-Rahman. Yang kedua atau yang 1B, rahmat Allah yang merupakan sifat fi'liyah Allah. Apa sifat fi'liyah itu? Yang berkaitan dengan apa? Kehendak Allah. Jadi, anak ulang lagi, sifat rahmat Allah ada dua macam. Sifat yang dzatiyah, yang selantiasa melekat pada diri Allah, yang darinya lah diambil nama Allah Ar-Rahman. Makanya kalau antum baca kitab para ulama yang berkaitan dengan perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, di antaranya Ar-Rahman itu berkaitan dengan zat Allah. Sedangkan Ar-Rahim berkaitan dengan apa? Sifat fi'liyah Allah. Allah merahmati hamba-hambanya. Makanya Allah sebutkan wa kana bil mu'minina rahmanan atau rahiman. Ayatnya wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu rahim dengan orang-orang beriman. Ini berkaitan dengan masyiatullah. Allah merahmati siapa yang dikehendaki, di antaranya orang-orang yang beriman. Paham ya? Sedangkan Ar-Rahman ini berkaitan dengan zat Allah, senantiasa rahmat itu melekat pada diri Allah. Dan Ar-Rahman lebih umum daripada Ar-Rahim. Karena Ar-Rahman ini mencakup orang yang mukmin dan yang kafir. Orang kafir juga Allah rahmati. Dalam artian Allah yang menghidupkan mereka, Allah yang memberikan rezeki kepada mereka, Allah memberikan kesehatan kepada mereka, kedudukan kepada mereka. Ini berkaitan dengan nama Allah apa? Ar-Rahman. Makanya kalau mau diperinci lagi, perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim ada dua. Ar-Rahman tadi berkaitan dengan sifat dzatiyah Allah. Sedangkan Ar-Rahim berkaitan dengan sifat apa? Fi'liyah. Ar-Rahman yang kedua perbedaannya lebih umum, mencakup semua manusia yang mukmin maupun yang kafir, yang ahli sunnah atau ahli bid'ah, Allah rahmati mereka. Seandainya tidak dirahmati oleh Allah, nggak ada yang bisa hidup di atas muka bumi ini. Paham? Namun kalau Ar-Rahim hanya khusus bagi orang yang yaitu Allah berikan hidayah taufik, hidayah at-tauhid, hidayah al-iman yang tidak Allah berikan kepada orang kafir. Makanya ayatnya tadi berbunyi wa kana bil mu'minina rahima. Rahim hanya berkaitan dengan orang-orang yang beriman. Paham tuh? Anak ulang lagi dengan pertanyaan. Sifat rahmat Allah ada berapa macam? Dua. Apa saja? Ya, sifat dzatiyah dan sifat apa? Nama Allah Ar-Rahman diambil dari yang fi'liyah atau yang dzatiyah?
yang dzatiyah. Kalau Ar-Rahim dari fi'liyah. Apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ada berapa perbedaannya? Ada dua. Yang pertama, Ar-Rahman untuk semua manusia yang kafir. Yang Ar-Rahim hanya untuk orang yang beriman. Bedanya yang kedua apa? Iya, Ar-Rahman berkaitan dengan sifat dzatiyah, sedangkan Ar-Rahim berkaitan dengan sifat apa? Fi'liyah. Paham dong? Alhamdulillah. Baik, sekarang kita baca dalil-dalil yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimallahu ta'ala. Yang pertama firman Allah tadi, inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Wallahu alam, kalau ana baca dari syarah sebagian ulama, ada yang mengatakan di sini rahmat Allah berkaitan dengan makhluk. Yang kedua tadi, makna yang kedua. Ya. Ada yang mengatakan itu sifat ya Allah. Wallahu alam, kalau ana lebih cenderung kepada yang ya kedua yang mengatakan inna rahmatallah sifat Allah di sini. Paham ya? Jadi inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini penetapan sifat apa? Rahmat bagi Allah sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Cuma sangat disayangkan sifat rahmat bagi Allah ini enggak masuk ke dalam 7 sifat yang diajarkan di sekolah-sekolah. Enggak ada kan? Betul enggak? Ada enggak sifat rahmat? Padahal ini kata ulama yang sangat amat nampak jelas, ya, baik dari sisi dalilnya, sisi asar pengaruh dari sifat rahmat Allah tersebut. Itu salah satu kesesatan yang membatasi sifat Allah dengan sifat 7 atau sifat 20. Ya, sekali lagi nggak ada sifat rahmat. Padahal ini adalah sifat yang wajib ditetapkan oleh setiap muslim dan muslimah. Apalagi itu yang sering mereka baca Ar-Rahman Ar-Rahim. Setiap nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim pasti mengandung sifat apa? Ar-Rahman. Adapun dalil hadis yang pertama, sekali lagi ini ringkasan. Kalau antum baca aslinya kitab Sahih Bukhari panjang. Warawah hadisa Usama radhiyallahu anhu. Imam Bukhari meriwayatkan hadis Usama yang potongannya ada kata-kata kana ibnun li ba'di banatin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdi. Ada kisah dulu cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau antum baca syarahnya sebagian ulama, siapa yang dimaksud cucu di sini? Ada yang mengatakan namanya Muhsin, cucu Nabi SAW dari Fatimah, dari saudara Hasan dan Husain, itu ada namanya Muhsin bin Ali bin Abi Thalib, anak dari putrinya Rasul yang bernama siapa? Fatimah. Ada yang mengatakan ibnu di situ Muhsin ibnu Ali bin Abi Thalib. Ada pun yang mengatakan ibnu di situ maksudnya putrinya, Zainab, anak dari Rasulullah putri dari Rasulullah wasallam. Wallahu alam. Namun intinya kana ibnun li ba'di banatin Nabi sallallahu yaqdi. Dulu ada salah satu cucu Rasul sallallahu meninggal dunia. Fa arsalat ilaihi. Kemudian putrinya Rasul, entah yang bernama Fatimah atau yang lainnya, mengutus kepada Rasulullah wasallam, memberitahukan kepada Rasulullah SAW. Kemudian kalau kita baca lanjutan hadisnya, itu ada salah satu ucapan yang disyariatkan ketika mendengar adanya musibah, terutama adanya yang meninggal dunia, yaitu lafaz lillahi ma'akhadha walillahi ma'ata walikulli syai'in ajalun musammah fal tasbir wal tahtasib. Ini salah satu bacaan takziah, bela sungkawa, berduka cita terhadap keluarga yang ditinggal mati oleh sebagian dari anggota keluarga mereka. Yaitu kata-kata lillahi
ma'akhoda. Hak Allah untuk mengambil dan hak Allah untuk memberi. Ini kalau kita jiwai luar biasa. Bahwasanya Allah yang memberi rezeki, Allah yang memberi kepada kita, kerabat ataupun anak dan yang lainnya. Dan Allah lah yang berhak untuk apa? Mengambilnya. Maka insya Allah akan bisa menghibur. Dan kata Rasul lagi, walikulli syai'in ajal musamma. Segala sesuatu ada waktu kematiannya. Ini sekali lagi yang selayaknya untuk diucapkan dalam rangka takziah tadi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis ketika mendapati musibah ini. Kemudian kata sebagian para sahabat di antara Ubadah bin Samit, "Ya Rasulullah, kok antum menangis?" Maka Rasul mengucapkan ini, ucapan yang terakhir dalam hadis ini, "Innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama." Sesungguhnya Allah merahmati dari hamba-hambanya yang ruhama, yang punya rasa kasih sayang. Dalam arti yang kata para ulama, musibah kematian keluarga itu tentunya ada rasa apalagi ini cucu Kalau misalnya tidak ada rasa kesedihan sama sekali, nggak ada rasa kasih sayang sama sekali, intinya nemen. Paham ya? Iya, makanya Rasul SAW mengatakan innama yarhamullah min ibadihi ar-ruhama. Inti dari pembahasan hadis ini, intinya tadi ini. Yang terakhir, innama yarhamullah min ibadihi ar-ruhama. Di sini ada dua kata rahmat, yarhamullah. Ini sifat Allah, rahmat Allah. Adapun ar-ruhama, kasih sayang yang ada pada diri hamba-hamba Allah, itu makhluk atau bukan? Jelas makhluk. Manusianya makhluk, sifat kasih sayangnya juga makhluk. Paham? Ini yang pertama. Dan kasih sayang manusia itu pengaruh dari sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham, Tom? Paham tak? Nah. Kemudian hadis yang berikutnya, ini yang lebih jelas lagi menunjukkan bahwasanya rahmat Allah ada yang bermakna makhluqah, ciptaan Allah. Warawa haditha Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Bukhari meriwayatkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ikhtasamatil jannatu wan nar ila rabbihima. Surga dan neraka pernah berdebat di hadapan Rabb mereka. Ini yang kita lewati pada kajian Aqidah Wasithiyah hari Senin yang lalu. Taib, kata Rasulullah SAW, surga neraka itu pernah berdebat di hadapan Rabb mereka. Ini yang kita sampaikan, surga neraka ini juga bisa berbicara. Maka seorang muslim muslimah wajib membenarkan semua kabar berita dari Rasulullah SAW. Entah itu masuk akal nggak masuk akal, selama dalilnya sahih, sami'na wa shadaqna. Dan kita wajib meyakini surga neraka bisa berbicara. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Qaf, yaitu firmannya Ya manakuli jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid. Jahannam berbicara kata Allah, wa taqulu hal min mazid. Ini sami'na wa shadaqna. Kita wajib mendengar dan membenarkan firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Intinya ila qaulihi faqala lil jannati anti rahmati. Allah berfirman kepada surga, engkau wahai surga adalah rahmatku. Surga makhluk bukan? Allah katakan engkau surga adalah rahmati, rahmat yang disandarkan kepada Allah. Ini yang dikatakan oleh para ulama tadi, kata-kata rahmat ini ketika disandarkan kepada Allah bisa bermakna itu sifat Allah,
bisa bermakna itu makhluk ciptaan apa? Allah. Tergantung redaksinya juga. Paham? Kalau di sini redaksinya rahmati maksudnya yang pertama dan yang kedua tadi. Yang kedua, surga adalah makhluk ciptaan Allah. Allah katakan anti rahmati. Engkau wahai surga adalah rahmatku. Ini rahmat Allah yang maknanya adalah apa? Makhluk ciptaan Allah. Paham? Jadi antum ketika mendengar rahmat itu juga makhluk, jangan heran. Paham? Ya, namun tetapkan Allah punya sifat apa? Rahmat, dan makhluk yang merupakan rahmat Allah itu juga pengaruh dari apa? Sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anti rahmati, engkau adalah rahmatku. Ya, sekali lagi jangan gagal paham. Ini semuanya tergantung kepada redaksinya. Ya, al-kalam yufham minasyak wa minasibak. Kata para ulama, ucapan itu disesuaikan dengan apa? Redaksinya. Baik, kita tes. Zikir pagi dan petang. Ada kata-kata ya hayyu ya qayyum. Nah, ini masuk yang mana? Yang pertama. Sifat Allah. Jangan keliru. Ya, wahai zat yang al-hayyul qayyum birahmatika, dengan rahmatmu astaghith, aku beristighatsah. Ini namanya tawassul dengan sifat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama ada kaidah lain. Al-asma tuda'ah, wasifat tud'a biha. Kalau nama Allah itu langsung bisa digunakan untuk berdoa. Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Rahman ya Rahim, Ya Allah irham, Ya Allah urzuqni, Ya Allah irhamni, Ya Razzaq. Kalau nama Allah langsung kita berdoa dengannya. Dalilnya walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan menyebut nama Allah tersebut. Tapi tidak boleh berdoa dengan menyebut sifat Allah. Paham? Tidak boleh mengatakan ya rahmat Allah, ya ilmu Allah, ya kehidupan Allah, ya hayat Allah. Bahkan para mengatakan syirkun billah. Paham? Karena sifat tidak bisa berdiri sendiri. Namun sifat itu kita boleh bertawassul dengannya. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika. Wahai zat yang maha hidup, ya lagi maha berdiri sendiri, birahmatika, dengan rahmat. Ini namanya apa? Tawassul dengan menyebut sifat Allah. Sifat Allah kita tawassul dengannya, tapi nggak boleh kita berdoa dengan apa? Dengan apa? Sifat Allah. Paham? Dites. Ya, biar lebih mantul. Boleh nggak berdoa dengan menyebut sifat Allah? Tidak boleh. Kalau berdoa dengan apa? Nama Allah. Ini bedanya apa? Al-asma wa apa? As-sifat. Kalau nama kita langsung berdoa dengan menyebut nama Allah tersebut. Ya Razzaq urzuqni, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Rahman Rahim irhamni. Paham? Tapi kalau sifat Allah kita jadikan sebagai apa? Tawassul birahmatika. Kata-kata birahmatika. Paham? Baik. Kemudian kata Rasul SAW lagi, wa qala linnar. Kemudian Allah berfirman kepada api neraka, anti azabi. Engkau wahai neraka adalah azabku. Ila qaulihi, kemudian sampai kepada sabda Rasul SAW, wa taqul hal min mazid. Neraka berkata, menjawab, apakah ada tambahan? Salasan 3 kali. Api neraka mengatakan, hal min mazid. Hatta yadu'a qadamahu fiha, sampai Allah meletakkan telapak kakinya di atas api neraka. Fatam talik, sampai neraka itu apa? Penuh. Di sini ada penetapan sifat apa? Telapak kaki bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang mengatakan, oh enggak, maksudnya itu Allah ya memenuhi neraka dengan memasukkan iblis.
Qadama maksudnya qadamahu. Mereka bisa apa? Takwil. Ya, hatta yadu'a qadama maksudnya ma qadamahu. Apa yang Allah apa? Berikan kepada api neraka, di antaranya iblis. Kalau ada yang mentakwil qadama artinya iblis. Gimana menjawabnya? Ini sudah kita sampaikan kan hari Senin ya? Betul enggak? Hah? Saya enggak? Nah, sekarang gimana murojaahnya? Kenapa? Iya, ahsantum. Ya, kalau dikatakan iblis yang terakhir dimasukkan ke neraka, ya, bukankah iblis itu adalah ya sumbernya kejelekan kok diakhirkan? Paham? Kok enak istilahnya? Hah? Nah, itu salah satu bantahannya kata ulama. Ya, yang kedua tentunya tidak ada satu salafun yang mentafsirkan hatta yadu'a qadamahu dikatakan apa? Iblis. Paham? Ini ya'bahu al-lafat. Ya, lafat qadamahu sangat tidak cocok dengan kata-kata apa? Tadi diantaranya ya iblis atau maqaddamahu, enggak ada. Qadamahu ya satu maknanya dalam bahasa Arab yaitu apa? Telapak kaki Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Abdullah bin Abbas ketika mentafsirkan wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Wa yazwi ba'duha ila ba'din. Wallahu alam kalau dalam lafaz aslinya wa yuraddu ba'duha ila ba'din atau wayan zawi ba'dwa ila ba'din, sehingga merapatlah satu bagian neraka dengan bagian yang lain. Takul, dan dia pun berkata kot cukup ya Allah. Ya. Namun inti pembahasannya yaitu tadi anti rahmati. Nah, kita lanjutkan poin ke 108. Bab qaulillahi innallaha yumsikus samawati wal ardo antazula. Bab firman Allah, sesungguhnya Allah ya memegang langit dan bumi agar tidak jatuh. Inti pembahasan di sini yang pertama penetapan sifat al-imsak, Allah menahan atau menjaga atau memelihara atau memegang ya langit dan bumi. Al-imsak secara bahasa al-imsak memegang ya, menahan juga bisa maksudnya. Sebagaimana firman Allah, wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wala ya'uduhu hifdzuhuma. Tidak memberatkan Allah untuk menjaga keduanya. Apa maksud keduanya? Langit dan bumi. Ini maksudnya sama. Innallaha yumsikus samawati wal arda antazula. Yang pertama, inti pembahasannya yaitu penetapan sifat al-imsak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sekaligus di situ terdapat penetapan sifat fi'liyah bagi Allah. Sifat apa? Fi'liyah. Apa sifat fi'liyah tadi? Sifat yang berkaitan dengan apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Afwan, kita tadi janjikan mau membacakan ucapan Syekh Abdul Aziz masalah bab yang sebelumnya tadi, sebelum kelewatan karena janji utang ya. Ini bayar utang istilahnya. Ya, ini biar lebih mantap tentang pembagian rahmat tadi, intinya sudah kita sampaikan, cuma ini lebih memantapkan kembali. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah ta'ala tentang bab inna rahmatallah qaribun minal muhsinin yanbaghi an yu'lam anna rahmatallah naw'an. Selayaknya untuk diketahui bahwasanya rahmat Allah atau rahmat yang disandarkan kepada Allah ada dua macam. Ar-rahmatul ula sifatuhu. Rahmat yang pertama adalah sifat Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim wa mashtuqa minhuma. Yang mana diambil dari sifat Allah Ar-Rahman itu namanya Ar-Rahman dan apa? Ar-Rahim dan yang berkaitan dengannya. Yang kedua, rahmat yang disandarkan kepada Allah maksudnya adalah khalquhu, ciptaannya Allah. Dalilnya mana? Kama akhraja Muslimun min hadisi Salman radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Muslim dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu
annallaha khalaqa mi'ata rahmatin. Allah menciptakan 100 rahmat. Ini dalil apa? Kata-kata rahmatullah ada yang maksudnya adalah apa? Makhluk ciptaan Allah. Ini dalilnya. Allah menciptakan apa? 100 rahmat. Maka 100 rahmat itu adalah makhluk atau sifat Allah? Ya jelas lah. Ya, khalaqa mi'ata rahmatin. Fa'anzala rahmatan wahida yatarahamu biha al-ibad. Yang mana Allah menurunkan satu rahmatnya di dunia yang dengannya hamba-hamba Allah saling mengasihi, menyayangi. Ini sekali lagi, satu rahmat saja sudah luar biasa nampak kasih sayang Allah di dunia ini. Apalagi 99 Allah simpan di surga. Semoga Allah merahmati kita di dunia maupun di akhirat. Kemudian waqala fil jannah, Allah berfirman ya tentang surganya, fa fi rahmatillah hum fiha khalidun, dan di dalam rahmat Allah. Maksud rahmat Allah di sini adalah apa? Sifat Allah atau ciptaan Allah? Ini adalah ya nama lain surga dalam artian istilah lain. Sebagaimana dalam hadis tadi, anti rahmati. Ya fa fi rahmatillah ay fa fil jannati. Paham? Ini dalil rahmat yang disandarkan kepada Allah bisa bermakna apa? Makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah taala menukil ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Badail Fawaid. Beliau mengatakan annalillahi rahmatain. Allah memiliki dua rahmat. Wa rahma allati khalquhu mustaqqatun min sifatihi. Rahmat yang merupakan ciptaannya. Ya. Lama kana Rahmanur Rahim khalaqa hadir rahmah. Yang mana ketika Allah punya nama Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah menciptakan rahmat tersebut. Nah, ini sekali lagi sekedar memantapkan pemahaman kata-kata rahmat jika disandarkan kepada Allah ada apa? Ada dua. Kemudian beliau menyimpulkan wa rahmatul makhluqa kama taqaddam atharun rahmah allati sifatuhu. Rahmat yang merupakan makhluk ciptaan Allah itu adalah pengaruh dampak dari apa? Rahmat yang merupakan sifat Allah. Ya kalau mau sedikit menambahkan atau memantapkan lagi, kata para ulama ada kaidah setiap ya nama Allah yang membutuhkan objek, nama yang muta'addi, itu yang pertama menunjukkan akan zat Allah, menunjukkan akan sifat Allah, dan juga pengaruhnya kepada apa? Makhluk. Ya, contoh di sini. Allah namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu dalam segi bahasa rahima yarhamu butuh objek, ya. Misalnya tadi, ya. Allah merahmati hamba-hambanya. Rahimallah ibadahu. Kata-kata rahima yarhamu butuh apa? Objek, ada subjek, ada apa? Objek. Maka setiap nama yang membutuhkan objek itu pasti ada apa? Asar, pengaruh dalam apa? Dalam diri makhluk-makhluknya. Allah punya Rahman Ar-Rahim namanya, menunjukkan zat Allah, menunjukkan sifat rahmat, dan menunjukkan akan apa? Pengaruh terhadap apa? Hamba-hambanya. Nah, wallahu ta'ala alam. Idan al-khulasa, ya, kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, kesimpulan bab ini, ka'annal Bukhari yaqul inna min rahmatillah ma huwa makhlukun. Kesimpulannya Imam Bukhari seolah-olah ingin mengatakan di antara rahmat Allah itu ada yang makhluk. Atau kalau istilah tadi, kata-kata rahmatullah, rahmat ketika disandarkan kepada Allah bisa bermakna sifat Allah, bisa bermakna apa? Makhluk ciptaan Allah.
Ini butuh tadi pemahaman redaksinya. Paham? Nah. Baik, kita lanjut tadi pembahasan masalah sifat al-imsak bagi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yumsikus samawati wal arda antazula. Perlu juga dipahami, kata para ulama, kaidah menetapkan sifat Allah itu tentunya jelas harus berdasarkan dalil. Ayat ataupun apa? Al-hadis. Salah satu redaksi yang menunjukkan itu sifat Allah, kalau itu merupakan fi'lullah, perbuatan Allah. Paham ya? Allah yakhluqu ma yasha. Kata-kata yakhluqu itu bahasa Arabnya fi'lun. Kata kerja. Dari kata kerja yakhluqu itulah diambil sifat Allah apa? Al-khalq. Paham? Allah ya di sini dikatakan yumsikus samawati wal ard. Allah yang menahan atau memegang langit dan bumi. Kata-kata yumsiku itu dalam bahasa Arab fi'lun, kata kerja. Dari kata kerja inilah diambil sifat apa? Sifat Allah. Paham? Sifat Allah itu juga bisa diambil dari nama Allah tadi. Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifatnya apa? Setiap nama pasti mengandung apa? Tapi tidak sebaliknya. Di sini misalnya sifat Allah al-imsak dari kata-kata yumsiku. Apakah nama Allah ada namanya mumsik? Nggak ada. Ini kaidah para ulama. Jadi setiap nama pasti mengandung, tapi nggak sebaliknya. Nggak semua sifat mengandung apa? Nama. Paham tuh? Paham nggak paham harus? Taib. Kemudian yang kedua tadi dari bab ini kata para ulama, Imam Bukhari ingin mengatakan tetapkan sifat fi'liyah bagi Allah. Sifat apa? Fi'liyah. Ini untuk membantah kelompok-kelompok ahli kalam, di antaranya kelompok al-Asy'ariyah yang mereka tidak mau menetapkan sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai situ saja. Kalau mau diteruskan tambah pusing antum, ya. Ya alon-alon asal kelakuan sudah. Nah. Taib wa dzakara hadis Abdullah. Ini juga sudah kita bahas di kajian Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Makanya sebetulnya kitab Aqidah Wasithiyah itu sebetulnya untuk pemula. Pemula belajar akidah itu ya Aqidah Wasithiyah. Karena apa? Rata-rata kitab-kitab akidah yang lain itu sudah apa? Terwakil Aqidah Wasithiyah. Di antara di sini sifat ya Allah punya al-isba' atau al-usbu' jari jemari. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ja'a habrun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang alim dari Yahudi. Betul ya pembahasan Aqidah Wasithiyah atau pembahasan kitab ini? Ya? Yang sudah kita lewati, bedakan antara menerima kebenaran dengan mencari kebenaran. Nah di sini ya. Hah? Yakin? Kadang kita sudah tua lupa. Bismillah. Taib intinya ini sudah kita lewati hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Orang Yahudi datang kepada Nabi SAW. Seraya berkata, ya Muhammad, innallaha yada'us sama ala usbu'in. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah meletakkan langit di atas satu jarinya. Demikian pula bumi, demikian pula yang lain. Rasul, ya ini kalau yang sudah ikut kajian kita pembahasan ini, insya Allah sudah paham. Di dalam hadis ini, orang Yahudi ya mengatakan seperti ini. Lalu Rasul SAW mengingkari atau membenarkan. Membenarkan. Ini menunjukkan apa? Tadi. Apa yang kita sampaikan pertama tadi? Wajib menerima kebenaran dari siapapun juga. Bahkan dari iblis. Bahkan dari orang Yahudi. Selama itu apa? Hak. Namun ini apa? Qabulul haq. Menerima kebenaran beda dengan mencari apa? Kebenaran. Mencari kebenaran harus dari siapa? Ahli sunnah. Paham?
Di sini buktinya apa? Contohnya apa? Yahudi datang kepada Nabi atau Nabi datang kepada Yahudi? Nah, Yahudi datang. Bukan Nabi yang belajar kepada apa? Sama dengan kisah Abu Hurairah yang didatangi oleh siapa? Jin yang menjelma menjadi seorang apa? Pencuri. Yang mengajari apa? Zikir ayat kursi sebelum tidur. Abu Hurairah apakah datang ke majlis syaitan atau al-jin? Tidak. Maka batil, dusta. Yang mengatakan itu buktinya apa? Abu Hurairah ya mengambil ilmu dari, bukan, itu menerima kebenaran sebagaimana al-Yahud. Datang kepada Nabi, bukan Nabi datang kepada apa? Yahud. Paham? Ya, maka dari sini apa? Batil kalau ada yang mengatakan datang ke majelisnya ahli bid'ah ataupun ahli syubhat, ambil baiknya, tidak ada. Paham tuh? Ini ucapan yang batil. Ini sekali lagi al-haq harus diterima dari siapa? Siapa saja. Jangan karena apa? Oh, ini apa? Ya terlalu keras, gak usah diterima kebenarannya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Maka ini namanya al-kibr, apalagi bukan dari golongannya. Ini yang namanya hizbiyah. Ya, ketika kebenaran itu datang dari lawannya yang gak sesuai dengan hawa nafsunya, ditolak. Naudzubillah min dzalik, atau ditutup-tutupi. Naudzubillah min dzalik. Ini namanya al-kibr. Yang batil dibela karena dari golongannya, yang hak ya ditutup-tutupi ataupun apa? Ditolak, diingkar. Ini namanya al-kibr. Ya, kebenaran diterima dari siapa saja, namun mencari kebenaran hanya dari ahli sunnah yang sahihah akidahnya, yang benar akidahnya, yang ya betul-betul ala ilmin, bukan di atas al-jahl. Ya, dan kitab ya insyaallah masih ingat ucapan Imam Malik rahimahullah taala, la yukhadul ilmu an arba'atin. Tidak diambil ilmu dari 4 golongan. Di antaranya al-jahil yu'linu jahlahu. Orang yang jahil, yang bodoh, yang memposting kebodohannya. Ya, sudah apa? Kelakuannya posting hapus apa? Karena apa? Kebatilan yang terkandung dalam postingan tersebut. Ini apa? Tadi memamerkan apa? Kebodohannya. Dan nggak sadar-sadar kalau apa? Bodoh kuadrat. Naudzubillah min dzalik. Ya, bukan masalah fikih ijtihadi, bahkan masalah apa? Akidah. Paham? Ini sekali lagi al-jahil yu'lin jahlahu. Orang yang jahil dan dia apa? Menampakkan kejahilan. Kalau orang bodoh tahu dirinya ya masih apa? Lumrah. Namun ini apa? Wah, kayak ya mufti setiap ada tragedi posting, kemudian hapus, posting, hapus. Paham? Dibantah. Padahal tahu sebenarnya itu benar. Buktinya apa? Dia hapus postingannya. Tapi apa? Ngeles. Ya, bahkan mencaci maki yang membantahnya dan sebagainya. Ini sekali lagi orang yang sudah sebenarnya tahu kejahilannya itu apa? Nggak sadar-sadar. Ya, tahu kejahilan, namun apa? Parah ini sudah. Ya, jahil murokab, nggak tahu kuadrat berapa. Kemudian yang kedua apa? Ahlul bid'ah. Ya, ahlul bid'ah. Ini jelas ya, sudah sering kita sampaikan. Kemudian yang ketiga, orang yang apa? Ya, ahli ibadah namun tidak paham apa yang dia apa? Ucapkan. Ini sama juga tadi, ya. Mesti nggak paham apa yang diucapkan. Gagal paham tentang ucapannya apa? Ini puara sudah jahil, nggak paham juga apa yang dia ucapkan. Sebagaimana apa? Orang yang mabuk, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Paham dong? Ya, ini sekali lagi yang ditahdzir oleh Imam Malik rahimahullah taala. Yang keempat, ada yang ingat enggak? Orang yang apa? Berdusta. Bagaimana kalau numpuk semuanya? Sudah jahil, ya, menampakkan memposting kejahilannya, kemudian apa? Kadzabun asyir, pendusta, kemudian juga nggak paham apa yang diucapkan. Masih mau duduk di majelisnya? Ahlul syubhat, ahlul bid'ah, ya. Naudzubillah min dzalik. Baik. Intinya tadi Rasul SAW membenarkan ucapan orang Yahudi yang mengatakan Allah meletakkan langit di atas
jemarinya. Ya, ini penetapan sifat al-usbu' bagi Allah sesuai dengan kebesarannya, tidak boleh diserupakan dengan makhluk, tidak boleh dibayang-bayangkan, tidak boleh diselewengkan maknanya, dan tidak pula ya dinafikan ataupun diingkari. Ya, amiruha kama jat, kata ulama salaf, pahami, tetapkan nas-nas ayat atau hadis sifat sesuai dengan apa? Zahirnya. Ya, dalam bahasa Arab al-usbu' ya sudah, ya sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sudah apa? Maklum. Dalam bahasa Arab sudah maklum usbu' ya usbu' sesuai dengan apa yang disandarkan kepadanya. Ya, usbu' yang disandarkan kepada Allah enggak sama dengan yang disandarkan kepada apa? Makhluk. Kullu qulubi bani Adam baina usbu'aini min asabir rahman yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati anak manusia semuanya di antara dua jemari Allah. Ini membuktikan apa? Beda. Jemari Allah dengan jemari apa? Makhluk. Cuma sekali lagi tetapkan sesuai dengan dohirnya tanpa ditakwil-takwilkan. Dan sudah pernah kita sampaikan ucapan Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau At-Tamhid Syarah Muwatta Imam Malik. Beliau mengatakan Ahlus Sunnah muttafiqun ala isbati as-sifat al-warida fil kitabi wa sunnah wa hamluha alal haqiqah la alal majaz. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal azan. Wallahu a'lam. Baik, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi sampai mana tadi? Ingat enggak? Perkataan Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah dalam kitab beliau At-Tamhid Syarah Muwatta Imam Malik. Beliau mengatakan Ahlus Sunnah muttafiqun ala isbati as-sifat al-warida fil kitabi wa sunnah wa hamluha alal haqiqah la alal majaz. Ahlus Sunnah telah sepakat untuk menetapkan semua sifat-sifat Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan memahaminya sesuai dengan hakikatnya, bukan majaz. Ya, hakikatnya sesuai dengan yang dipahami oleh orang Arab yang fasih bahasa Arab. Ya, karena Al-Quran kata Allah bilisanin arabiyyin mubin al-istiwa'u maklum. Maka demikian pula al-usbu' kata ulama secara bahasa Arab ya sudah maknanya ya maklum, sudah dimaklumi. Meskipun beda ketika disandarkan usbu' kepada Allah dengan yang disandarkan kepada apa? Makhluk. Ya, di antara bedanya tadi. Semua hati anak manusia di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Dan bedanya di sini, langit itu di atas jemari Allah. Paham toh? Ini menunjukkan apa? Beda dengan usbu'nya makhluk. Paham toh? Nah, lanjut poin 109. Waqal Imam Bukhari berkata, babu ma ja'a fi takhliqis samawati wal ardi wa ghairihima minal khalaik. Bab apa yang disebutkan tentang penciptaan langit dan bumi dan selain keduanya dari makhluk-makhluk Allah. Apa makna takhlik di sini? Ini langsung ditafsirkan sendiri oleh Imam Bukhari. Wa huwa fi'lur rabb. Kalau yang paling masyhur itu al-khalqu. Al-khalqu adalah apa? Menciptakan. Ya, al-khalq menciptakan. Namun Imam Bukhari pakai kata-kata at-takhliq, takhliqus samawat. Ini wallahu alam, beliau ingin menjelaskan hampir mirip dengan tadi. Masalah kata-kata rahmat. Kata-kata khalqullah itu ada dua macam. Ada dua makna. Al-khalq yang artinya adalah sifat Allah menciptakan. Pentom, darinya lah diambil nama apa? Al-Khaliq. Ada pula kata al-khalq kalau disandarkan kepada artinya makhluk. Pentom. Seperti misalnya Allah berfirman dalam surat Luqman yang kita bahas pada hari Selasa kajian tafsir. Allah mengatakan khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Dialah Allah yang menciptakan langit tanpa tiang seperti yang kalian saksikan sendiri.
Kemudian ayat selanjutnya Allah mengatakan, hadza khalqullah. Inilah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Penciptaan langit dan bumi. Paham? Jadi al-khalqu bisa bermakna sifat Allah, bisa juga bermakna apa? Makhluk ciptaan Allah. Karena kalau secara bahasa al-khalqu masdar. Masdar itu bermakna juga apa? Maf'ul. Ya, seperti Alkitab. Itu maknanya apa? Al-maktub yang ditulis. Ini sama juga al-khalqu, Allah menciptakan. Maknanya sifat, ada juga makna khalqullah, yaitu hasil ciptaan Allah atau makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang beliau maksud di sini tadi adalah fi'lur Rabb. Ya. Sifat al-khalq bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah punya sifat al-khalqu, menciptakan. Wa huwa fi'lur Rabb wa amruhu, dan perintah Allah. Maksudnya adalah firman-Nya, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkaranya, jika Allah menghendaki sesuatu, cukup Allah mengatakan kun, jadilah. Ini yang dimaksud dengan amruhu. Allah ketika mau menciptakan cukup mengatakan kun. Kun adalah kalamullah. Paham? Dan itu adalah perintah Allah, kun, jadilah. Itu yang dimaksud dengan apa? Takhliqus samawati, langit dan bumi itu Allah yang menciptakan dengan ucapannya kun. Jadilah, maka jadilah dia. Paham? Ini maksud daripada ucapan Imam Bukhari, takhliqus samawati wal ard itu adalah apa? Perbuatan Allah, sifat Allah al-khalqu. Paham? Dan itu juga perintah Allah. Kemudian kata beliau, farrabbu bisifatihi wa fi'li wa amrihi. Allah itu Rabbul Alamin dengan sifatnya, dengan perbuatannya, dan dengan perintahnya, bukan makhluk. Paham? Ya, bedakan antara kun yang merupakan kalamullah, yang merupakan perintah Allah, itu sifat Allah. Paham? Bukan makhluk. Sedangkan langit dan bumi itu adalah makhluk ciptaan Allah. Paham ya? Wa huwal khaliq, Allah adalah al-khaliq yang menciptakan. Al-mukawwin, yang mengadakan. Ghairu makhluk, bukan makhluk. Jadi Allah, zatnya, namanya, sifatnya, perbuatannya, perintahnya, semua bukan makhluk. Paham? Nah, wa makana bi fi'li wa amri wa takhliqi wa takwini fahuwa maf'ulun makhluk. Sedangkan hasil dari perbuatannya, perintahnya, ciptaannya, pengadaannya, itulah yang dinamakan makhluk. Langit dan bumi tercipta dengan firman-Nya apa? Kun. Paham? Langit dan bumi itu hasil daripada sifat Allah al-khalq. Ini kembali kepada tadi kaidah, setiap nama yang kalau bahasa Arabnya itu membutuhkan objek secara bahasa ya, Allah nggak butuh dengan apa-apa. Paham? Cuma secara bahasa. Misalnya tadi khalaqa. Khalaqa itu kata kerja. Kata kerja di sini membutuhkan apa? Objek. Maka itu menunjukkan yang pertama tentang zatnya, tentang sifatnya, dan tentang pengaruh terhadap apa? Makhluknya. Ketika Allah punya nama Al-Khaliq, itu menunjukkan zat Allah. Yang kedua menunjukkan sifat Al-Khalq, Allah menciptakan. Yang ketiga menunjukkan akan apa? Hasil dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Paham tuh? Ngangguk-ngangguk, nggak taunya ngantuk. Taib, ala kulin. Nanti kalau nggak paham tanyakan. Kemudian Imam Bukhari di sini ringkasannya membawakan hadis Ibn Abbas, bitu fi baiti Maimunah lailatan wan nabi indaha. Ada kisah beliau pernah bermalam di rumahnya Maimunah pada suatu malam dan Rasul sedang ada di rumah beliau. Sampai kepada membaca firman Allah surat Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi.
Kata-kata al-khalqu di sini berkaitan dengan tadi, perintah Allah dan sifat al-khalq bagi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Kita cukupkan sekian. Kalau mungkin ada yang masih belum dipahami, silakan tanyakan. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Nah, itu dalilnya antum baca lagi redaksi apa? Redaksi hadisnya secara lengkap. Biar antum bisa tidur nyenyak, kita bacakan saja. Makanya kita katakan ini ringkasannya. Kalau redaksi panjangnya ada. Ini kita bacakan dari tadi sarannya Syekh Abdul Rais, beliau menyebutkan teks hadis lengkapnya. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, redaksinya ini pertanyaan tadi, apa dalil surga itu berbicara? Ini hadisnya kita bacakan. Yang lengkapnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, ikhtasamatil jannatu wan nar ila rabbihima. Surga dan neraka berdebat, berdialog di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faqalatil jannatu. Apa terjemahannya? Maqali bukan. Ini bahasa Arab ya, bukan bahasa Suryani. Kalau bahasa Suryani tanya Mbah Suryanto. Ini faqalatil jannatu, surga berbicara. Sudah jelas? Makanya baca lengkapnya redaksinya. Faqalatil jannah ya Rabbi. Surga berkata, wahai Rabbku, malaha la yadkhulu ila du'afa. Wahai Rabbku, tidaklah yang masuk kepadaku kecuali orang-orang yang lemah dari kalangan manusia. Kemudian ada neraka menjawab, paham? Ada dialog tadi, paham? Nah, wallahu alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.